Jadi mendirikan sholat tentu beda dengan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat tubuhnya berbuat, itu sholat syariat. Tapi kalau mendirikan sholat itu terus menerus keyakinan. Dan itu yang dinilai. Nah, sehingga ketika kita pahami dalam hadis awwaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah, yang pertama kali ditanya pada hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, baik seluruh amalnya. Kalau salatnya jelek, jelek seluruh amalnya. Nah, salat yang mana? Nah. Hum fi salatihim daimun, atau yang disebutkan salatul daim. Apa itu salatul daim? Nah, ini dalam kajian tasawuf, salatul daim itu penyaksian zat kepada sifat secara terus menerus. Nah, ini jadi beda. Kalau salat syariatnya ada berdiri, ruku'in, tidak sujud dengan bacaan tertentu, dengan waktu yang tertentu. Nah, tapi kalau salat dalam pengertian usta, ingat hati kepada Allah. Nah, kalau salat secara daim itu artinya penyaksian zat kepada sifat secara terus menerus, tak terbatas oleh waktu dan tempat, di mana saja. Nah, itu yang berdiri salat, dirikan salat. Nah, kalau dirikan salat artinya apa? Terus menerus. Bukan hanya ketika kita salat 5 waktu saja, kan dirikan salat. Aqimis salat li zikri. Kau dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi mendirikan salat tentu beda dengan mengerjakan salat. Kalau mengerjakan salat tubuhnya berbuat, itu salat syariat. Tapi kalau mendirikan salat itu terus menerus keyakinan. Dan itu yang dinilai. Nah, sehingga ketika kita pahami dalam hadis awwaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah, yang pertama kali ditanya pada hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, baik seluruh amalnya. Kalau salatnya jelek, jelek seluruh amalnya. Nah, salat yang mana? Tentunya ketiga-tiganya jadi penilaian syariat, wusta dan daim. Tapi intinya ada apa? Pendirian kita tentang sholat atau mendirikan sholat itu terus menerus. Nah, so kalau kita sudah bisa melaksanakan ya, penyaksian zat kepada sifat secara terus menerus, rasanya tidak ada kesempatan untuk berbuat tidak baik. Gitu ya. Nah, kalau sudah tidak pernah kita lakukan yang jelek atau yang maksiat tidak pernah kita lakukan lagi, akibat daripada kita mendirikan sholat secara terus menerus itu udah jelas, itu artinya sholat itu sebagai tolak ukur penilaian terhadap seluruh amalan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita coba melihat hubungan sholat itu dengan diri kita ini apa. Nah, karena sholat itu sendiri sebenarnya bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat kita ya. Tunggang-tunggi lah kita sholat seumur hidup, itu Allah nggak untung. Tak pernah sholat kita juga Allah nggak rugi. Jadi Allah tidak mengambil manfaat daripada ibadah yang kita lakukan. Mau sholat kita Allah nggak untung, nggak sholat kita juga Allah nggak rugi. Maka sholat itu bukan untuk Allah. Ya. Untuk siapa kalau bukan untuk Allah? Ya untuk diri kita sendiri. Mana buktinya bahwa salat itu untuk diri kita sendiri? Mari kita lihat ya secara sejarah kaitannya dengan diri kita. Dalam kajian tasawuf gitu ya,
Salat itu munculnya daripada alhamdu. Alhamdu. Jadi alif, lam, ha, mim, dal. Nah, kenapa munculnya dari alhamdu ini? Dalam sejarahnya ketika Adam alaihissalam sudah diberikan ruh, ya, artinya sudah dimasukkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yang terjadi bersin. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Itu satu, ingat Allah. Jadi begitu hidup ingat Allah, enggak ingat yang lain. Nah, setelah dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia berdiri dengan mengucap Allahu Akbar. Nah, itu satu. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan sejarah, ya, salat itu kemudian kaitannya dengan diri kita. Kalau kita lihat zuhur misalnya, kita mulai dari salat zuhur. Aqimis salat liduluki samsi ila wasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dirikan salat mulai tergelincir matahari. Ya, aqimis salat liduluki samsi ila wasaqil laili, sampai pertengahan malam. Nah, salat dari tergelincir matahari sampai pertengahan malam itu ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. 4. Wa Qur'an al-Fajar, tambah satu lagi Qur'an Fajar atau salat subuh. Salat zuhur ini dinisbahkan kepada sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebutlah salat zuhur itu mengangkat padanannya dengan cerita Nabi Ibrahim, atau disebut salat zuhur salatnya Nabi Ibrahim. Nah, kenapa salat zuhur itu salatnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena pada saat, ya, Ibrahim alaihissalam melaksanakan penyembelihannya terhadap putranya Ismail alaihissalam. Nah, setelah diganti oleh Allah melalui Jibril dengan penyembelihan seekor kibas, lalu kemudian beliau meninggalkan tempat itu. Sebelum beliau meninggalkan tempat itu, beliau sujud terlebih dahulu. 4 kali sujud. Ya. Sujud yang pertama menyatakan syukur kepada Allah karena beliau telah melaksanakan perintah Allah. Nah, ini panjang ceritanya, ya teh, bahwa Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nah, beliau laksanakan itu. Jadi bersyukur kepada Allah walaupun hanya lewat mimpi dalam kisahnya itu, tapi beliau yakin betul itu ada perintah Allah dan memang benar perintah Allah. Alhamdulillah itu terlaksana. Ya. Kemudian sujud yang kedua bersyukur kepada Allah karena beliau tidak terperdaya oleh tipu daya iblis. Kan ketika beliau membawa Ismail alaihissalam ke arah Mina untuk disembelih, nah, yang digodanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, apa kau enggak sayang sama anakmu? Satu-satunya anakmu kok mau disembelih? Kata Ibrahim tahu betul kalau itu adalah iblis, lalu dilemparlah dengan batu. Nah, kemudian digoda pula Siti Hajar. Ya. Bu, kamu tahu enggak suami kamu itu bawa anak kamu itu mau dipotongnya. Cepat-cepat jangan sampai terjadi penyembelihan. Nah, Siti Hajar tahu betul kalau itu iblis, diambilnya batu dilempar pula. Lalu Ismail pun digoda. Kata, Ismail, kau tahu enggak kau itu dibawa ayahmu mau disembelih, lari aja kamu. Nah, Ismail pun tahu kalau itu iblis, diambil batu dilempar. Nah, maka terjadilah kemudian yang kita lakukan ketika ibadah haji, Jumratul Ula, Wusto, dan Aqabah. Itu mengambil padanan dari itu. Bapak Ibu yang saya hormati, nah setelah sampai di Mina kan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak diskusi kepada anaknya. Anak umur 7 tahun diajak musyawarah untuk disembelih. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Nah, ayah semalam bermimpi
ayah disuruh menyembelihmu. Coba Ananda pikirkan dulu bagaimana pendapatmu. Anak umur 7 tahun diajak berpikir untuk disembelih. Ya, untung masa itu kan belum ada HAM, Pak. Kalau zaman sekarang ada HAM itu pelapor polisi. Ya. Nah, ini ya, kekerasan rumah tangga. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, pendek cerita dilaksanakanlah penyembelihan itu. Ya, ternyata setelah 3 kali dilakukan, pedang yang dipakai untuk menyembelih Ismail itu tidak mempan untuk mengiris kulitnya Nabi Ismail. Ya, sampai terjadilah ketiga kalinya, akhirnya Jibril pun datang membawa seekor kibas sebagai pengganti daripada korbannya Ismail alaihissalam. Nah, akhirnya kibas itulah yang disembelih, itu ceritanya. Nah, setelah selesai penyembelihan itu, Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam meninggalkan tempat itu. Nah, sebelum meninggalkan tempat itulah sujud pertama bersyukur kepada Allah karena sudah melaksanakan perintah Allah. Sujud kedua bersyukur kepada Allah karena tidak tergoda oleh iblis. Nah, sujud yang ketiga bersyukur kepada Allah karena beliau Ismail alaihissalam itu orang yang sabar. Kan setelah disuruh berpikir sama Nabi Ibrahim alaihissalam, nah, ayah semalam bermimpi, ayah disuruh oleh Allah menyembelihmu. Nah, coba Ananda pikirkan bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail spontan menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, kalau itu perintah Allah, laksanakan ayah, mudah-mudahan Ananda sabar. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, ya coba tolong itu. Sabar. Nah, jadi beliau meninggalkan tempat itu, akhirnya ya sujud kepada Allah karena beliau sudah melaksanakan perintah Allah. Kemudian bersyukur karena tidak tergoda oleh iblis dan bersyukur kepada Allah ya bersyukur kepada Allah tidak tergoda iblis. Kemudian sujud yang keempat bersyukur kepada Allah ya karena diganti oleh Allah dengan seekor kibas. Jadi ada penggantinya. Jadi 4 kali sujud. Makanya sholat zuhur itu 4 rakaat. Dan itu terlaksananya itu pas waktu zuhur masuk. Nah, tergelincirnya matahari. Nah, makanya salat zuhur itu dinisbahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian kenapa 4 rakaat? Ada hubungannya dengan diri kita. Maka saya katakan tadi salat itu bukan untuk Allah tapi untuk diri kita. Nah, mana buktinya salat itu untuk diri kita? Kita lihat dalam diri kita ini ada ada 2 tangan, ada 2 kaki. Dalam diri kita ini kan ada tangan dan kaki. Jadi 2 tangan, 2 kaki. 1. Makanya menurut sebagian ulama tasawuf, kenapa 4 rakaat? Ya, karena ada hubungannya dengan sujud yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih putranya.
Karena sholat itu untuk diri kita, mana kaitannya dengan diri kita? Dua tangan dan dua kaki. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sholat zuhur, ya dah, sama saja kita memotong dua tangan, dua kaki kita jadi undel-undel. Jadi itu artinya menunjukkan diri kita itu sendiri. Satu. Yang kedua, sholat asar. Sholat asar itu dinisbahkan kepada sejarahnya Nabi Yunus alaihissalam. Maka disebutlah sholat asar itu sholatnya Nabi Yunus. Nah, kenapa disebut sholatnya Nabi Yunus? Kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi Yunus itu mendakwahkan agama Allah itu di tempatnya atau di negerinya sudah sedemikian lama tidak ada yang merespon. Nah, akhirnya beliau kesal, akhirnya pindah. Beliau ingin mendakwakan Islam itu, tauhid itu kepada orang lain di luar negerinya atau di luar kampungnya. Tapi beliau belum ada perintah. Nah, jadi beliau berangkat sendiri, tidak nunggu perintah Allah dulu gitu. Nah, sedang kalau Nabi Muhammad dulu ya hijrah itu nggak mau, dia hijrah sebelum ada perintah hijrah. Dan Nabi Yunus ini enggak, dia inisiatif dia sendiri untuk mendakwakan Islam ke tempat lain. Nah, akhirnya beliau berangkatlah meninggalkan kampungnya atau negerinya, pergi ke tempat lain dan naik kapal untuk ke sebuah pulau, mendakwakan Islam itu di situ. Nah, di tengah laut ya ternyata kapalnya oleng. Nakhoda kapal memprediksi ini beban harus dikurangi. Nah, sehingga barang-barang di kapal itu sudah dibuang semua. Tas-tas sudah dibuang semua. Ya dah. Masih juga oleng. Akhirnya nakhoda kapal minta supaya salah satu penumpangnya dibuang. Karena tas-tas sudah dibuang semua nih. Ini masih oleng juga. Khawatir nanti tenggelam semua nanti. Maka penumpangnya harus dibuang salah satunya. Nggak ada yang mau. Ya, karena memang harus dibuang, itu perintah nakhodanya, akhirnya diundi. Dan lalanya yang keluar undian itu Nabi Yunus. Nah, siapa yang keluar undinya, nah, dialah yang dibuang. Nah, akhirnya dibuanglah Nabi Yunus. Itu ya. Begitu dibuang ke laut, akhirnya dimakan, ditelan sama ikan nun. Ya. Untung ditelan Pak, kalau dipunya habis. Nah, jadi begitu ditelan, nah, akhirnya sudah gelap lah masuk ke perut ikan. Dibawa oleh ikan ke dasar. Ya. Datanglah Jibril alaihissalam untuk mengajarkan doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus ketika berada perut ikan. Ya, kalau kita mendapatkan satu kesulitan, banyak-banyaklah baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus. Nah, setelah dibacakan itu diamalkan Yunus, rupanya beliau seolah-olah berada pada peti kaca. Nah, jadi beliau melihat semua yang ada di luar itu. Nah, seperti berada di peti kaca. Dan ikan itu lemas. Kalau dibacakan doa ini dia lemas, akhirnya tidak punya kekuatan lagi, terbawalah oleh ombak sampai beliau ke pinggir atau ke pantai. Nah, sampai di pantai dimuntahkannya, akhirnya keluarlah Nabi Yunus itu dari perut ikan itu. Ya, begitu sudah dimuntahkan, ya namanya sudah berapa hari di perut ikan, nggak makan, nggak minum, terkurunglah di situ, gitu kan. Lemas gitu ya. Begitu sudah pagi, di sekitar tempat Nabi Yunus dimuntahkan ikan itu ada penggembala kambing. Ya, ada seekor kambingnya itu yang sedang punya anak kecil. Nah, lalu kemudian sudah berapa hari, sudah 3 hari gitu ya. Rupanya si kambing, anak induk kambing itu datang ke Nabi Yunus untuk ngenenkannya. Nah, ketahuannya itu sudah 3 hari karena apa namanya si penggembala kambing ini mulai menghitung kambingnya.
kurang satu. Ya, jadi di mana satu? Carinya satu. Yang satu itulah yang induk kambing yang masih punya anak kecil itu. Anaknya ditinggal, induknya sudah nggak ada. Akhirnya ya kewalahan lah si tukang gembala ini dicarinya, ketemu rupanya sedang ngeniani Nabi Yunus. Jadi sudah 3 hari rupanya begitu datang si induk kambing tadi langsung dia menemui Nabi Yunus ngenianinya. Nanti mau pulang sore itu dia pergi juga ngenenkan dulu. Jadi 2 kali sehari. Begitu datang pagi itu dinenkan, sorenya juga begitu sampai 3 hari. Nah setelah dicari sama penggembala kambing itu, dilihatnya kambing itu lagi ngenen Nabi Yunus. Nah, sudah 3 hari itu Nabi Yunus sudah punya kekuatan. Nah akhirnya dibawalah oleh penggembala kambing itu pulang. Nah, karena sudah bisa diajak ngobrol begitu ya. Nah sebelum Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan tempat itu, beliau sujud dulu. Sujud pertama bersyukur kepada Allah karena beliau terlepas dari kegelapan pikiran sehingga beliau ditelan oleh seekor ikan. Kan gelap pikiran, sekian banyak penumpang, dia yang menceburkan ke laut. Nah, undian keluar dia yang akan diceburkan. Akhirnya diceburkan betul ya. Sebelum diceburkan ke laut kan gelap pikiran itu, enggak menentu. Nah, jadi alhamdulillah Allah melepaskan kegelapan pikiran itu. Itu sujud pertama, bersyukur kepada Allah. Syukur yang kedua ya, sujud kepada Allah karena beliau bersyukur terlepas dari bahaya maut yang terkubur di perut ikan. Berhari-hari itu di perut ikan. Ya, alhamdulillah lepas dari perut ikan. Sujud yang ketiga bersyukur kepada Allah keluar dari laut yang dalam. Karena dibawa oleh ikan ke tengah lautan, ke dasar lautan, pada akhirnya ya terdampar di pantai. Bersyukur kepada Allah bisa ke pantai. Sujud yang keempat bersyukur sehingga beliau punya kekuatan dan sehat kembali. 4 kali sujud itu dilaksanakan pada saat waktu asar sebelum dibawa oleh penggembala kambing itu pulang ke rumahnya apa namanya penggembala kambing tadi. Ya itu makanya disebutlah sholat asar itu sholatnya Nabi Yunus. Apa hubungannya dengan diri kita? Diri kita ini ada 2 mata, ada 2 telinga. Mata kiri kanan, telinga kiri kanan. Itu menunjukkan diri kita apa namanya 2 mata 2 telinga. Nah, itu isyaratnya kepada 4 rakaat di dalam sholat asar ya. Nah, ini nanti akan ketahuan ternyata benar sholat itu bukan untuk Allah, untuk diri kita inilah. Hubungannya kan ada. Sholat zuhur tadi 2 tangan, 2 kaki. Sholat asar 2 mata 2 telinga gitu. Kemudian sholat maghrib. Nah, sholat maghrib itu disebut dengan sholatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sholat maghrib itu sholat Isa apa namanya? Sholatnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa hubungannya dengan diri kita? Itu mengisyaratkan 2 lubang hidung dan 1 mulut. Ini kalau kita tidak melaksanakan sholat maghrib itu sama aja menutup lubang hidung dan mulut kita. Nah, jadi sholat maghrib itu dinisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dinisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam? Ya. Karena Nabi Isa ini di dalam riwayatnya adalah berada di zamannya seorang raja Bani Israel yang bernama Herodes. Nah, jadi Herodes ini sangat benci kepada Nabi Isa ini karena Nabi Isa ini menghimpun kekuatan untuk melawan kezaliman Herodes ini. Nah, alhamdulillah pengikut beliau sudah banyak ya, pemuda-pemuda, orang-orang yang memang diajak oleh beliau dan banyak yang sudah mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Tapi di antara murid Nabi Isa ini ada 1 orang yang murtad. Ya, jadi dari zaman dulu lah yang namanya murid ngelawan guru itu dari zaman dulu, bukan zaman sekarang aja. Ya.
ada seorang muridnya itu yang murtad itu pada saat itu. Ya. Dan beliau yang memberitahu untuk dibunuh ya. Kita lihat di sini. Jadi ada seorang raja Bani Israel yang bernama Herodes itu tidak merasa senang dengan kehadiran Nabi Isa dan menuduh Siti Maryam telah berbuat zina sehingga melahirkan seorang anak laki-laki dan menganggap Nabi Isa itu sebagai nabi palsu. Kemudian menyuruh salah seorang pengikut Nabi Isa yang bernama Yahuza yang berkhianat kepada beliau untuk menangkap Nabi Isa. Jadi orang inilah yang menunjukkan keberadaan Nabi Isa dan mengajak serdadu untuk menangkapnya. Nah, jadi karena Herodes ini merasa terganggu dengan tindakan Nabi Isa alaihissalam yang menyebarkan ajaran tauhid dan meluruskan kezaliman Raja Herodes ini, akhirnya Raja Herodes ini berusaha untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Nah, lalu dicarilah di mana tempat beliau berada. Akhirnya ada seorang murid beliau yang bernama Yahuza yang murtad ya, lawan Nabi Isa, keluar daripada pengikut Nabi Isa. Nah, dialah yang menunjukkan. Akhirnya Raja Herodes ini memerintahkan beberapa orang tentara bersama dengan Yahuza untuk menangkap Nabi Isa. Berangkatlah mereka ke situ. Nah, di perjalanan sebelum mereka sampai, Jibril datang menemui Nabi Isa alaihissalam, ngasih tahu bahwa kalau sore itu, malam itu ya, menjelang maghrib itu ada pasukan dari Herodes untuk menangkap Nabi Isa. Akhirnya Jibril membawa Nabi Isa naik ke langit. Nah, makanya Nabi Isa itu tidak mati. Nanti satu saat nanti dia akan turun lagi. Nah, diangkat oleh Jibril, dibawa ke langit. Ya. Datanglah tentara untuk menangkap beliau, digeledah tempatnya itu, nggak ada orang. Udah dicari sana ke dalam keluar, nggak ada orang. Nah, rupanya Allah Subhanahu Wa Taala menempelkan atau mempersamakan muka Nabi Isa itu kepada Yahuza, ya, murid yang murtad tadi. Jadi murid yang murtad itu sudah berbentuk mukanya Nabi Isa gitu. Nah, dialah yang ditangkap si Yahuza ini. Nah, karena persis mukanya, wajahnya sudah seperti Nabi Isa gitu. Nah, dialah yang ditangkap. Nah, dia yang dibawa ke ke Raja Herodes, dan dialah yang dibunuh dan disalib di tiang salib. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahu. Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib. Yang dibunuh, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, itulah si Yahuza itu. Ya, jadi Nabi Isa itu dijelaskan oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Dia tidak dibunuh, tidak disalib. Yang dibunuh, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapa? Yaitu si Yahuza tadi. Nah, murid yang murtad itu tadi. Ya, murid yang ngelawan guru tadi. Itu disalib dia. Kemudian kenapa 3 rakaat? Nah, karena pada saat itu sebelum Nabi Isa ini meninggalkan tempat untuk mengikuti Jibril alaihissalam dibawa ke langit, beliau sujud dulu. Sujud pertama, syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan ibunya dari tuduhan yang tidak benar karena mukjizat beliau. Kan Siti Maryam itu kan selalu berada di mihrab atau di tempat satu kamar di Masjid Aqsa. Jadi beliau sudah berbulan-bulan tinggal situ untuk ibadah kepada Allah. Jadi beliau tidak berinteraksi dengan laki-laki. Nah, jadi beliau sengaja untuk ibadah di situ. Nah, karamahnya luar biasa. Setiap beliau ada waktu makan sudah terhidang aja. Nah, jadi tidak mencari lagi gitu ya. Nah, satu ketika datanglah Jibril alaihissalam memberitahu bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki.
Ya, kata Siti Maryam, bagaimana mungkin saya akan melahirkan seorang anak saya enggak pernah disentuh oleh laki-laki. Lalu Jibril mengatakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, berapa waktu kemudian dia hamil. Nah, waktunya melahirkan. Nah, dia melahirkan di satu tempat. Ya. Nah, setelah lahir itu Allah perintahkan untuk pulang, tapi dengan puasa. Puasa tidak boleh ngomong. Nah, puasanya bukan nggak boleh makan, nggak boleh ngomong. Nah, itu puasanya. Nah, dibawalah si bayi itu ke rumah dan sampai di rumah mulai orang berdatangan. Sebab kalau kebetulan dia ini zina itu akan dibunuh. Akan dibunuh. Jadi ditanya siapa bapak si bayi ini? Karena beliau diperintahkan puasa tidak ngomong, akhirnya Siti Maryam cuma nunjukkan saja ke bayi. Nah, artinya tanya langsung kepada bayi itu. Baru umur 3 hari, ya suruh ngomong. Nah, akhirnya orang-orang yang tidak senang tadi bertanyalah kepada si jabang bayi, bayi, siapa bapak kamu? Nah, si bayi Isa alaihissalam yang masih 3 hari, umur 3 hari ngomong, ini Rasulullah ilaikum. Saya ini Rasul Allah untuk kalian. Nah, barulah mereka percaya bahwa ya dia adalah Rasulullah dan dia tidak berzina gitu ya. Nah, makanya beliau sujud pertama bersyukur kepada Allah karena menyelamatkan ibunya dari tuduhan berzina tadi atas kemujizatan Nabi Isa bisa ngomong waktu masih kecil. Sujud yang kedua syukur kepada Allah karena telah menyelamatkan ibunya dari penganiaya orang Yahudi. Yang pertama karena dituduh berzina, alhamdulillah itu sudah lewat, karena beliau sudah mengatakan ini Rasulullah ilaikum. Nah, kalau beliau kedapatan berzina, beliau akan disiksa, akan dianiaya. Alhamdulillah lepas. Nah, jadi sujud syukur kepada Allah karena beliau telah menyelamatkan ibunya dari penganiayaan orang Yahudi tadi. Sujud yang ketiga bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan dirinya dari pengkhianatan muridnya. Ya, jadi si Yahuza itu kan muridnya berkhianat kepada Nabi Isa sampai menunjukkan tempatnya, tapi diselamatkan oleh Jibril sehingga naik ke atas. Jadi bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan beliau dari penangkapan itu. Ya, makanya 3 kali sujud diisyaratkan kepada 3 rakaat dalam salat maghrib. Dan ketika beliau diangkat itu pada saat waktu maghrib. Nah, nisbahnya ke diri kita itulah 2 lubang hidung, 1 mulut. Itu salat maghrib. Kemudian yang keempat salat isya. Salat isya itu isyaratnya salatnya Nabi Musa. Nah, jadi mengambil kisah daripada Nabi Musa alaihissalam. Nah, bagaimana kisah Nabi Musa? Nabi Musa ini beliau hidup di Mesir. Ya. Pada saat itu ya kan dalam kerajaan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu mengumumkan siapapun yang lahir laki-laki dibunuh. Nah, jadi pada saat itu kalau ada ibu-ibu yang melahirkan bayi laki-laki, nah bayinya mesti dibunuh. Beda dengan zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah siapapun ibu-ibu yang melahirkan anak perempuan itu mesti dibunuh. Jadi kita ini sudah dapat musibah semua, Pak. Nah, laki-laki dapat musibah di zaman Fir'aun, ya kan? Si perempuan itu dapat musibah di zaman jahiliyah. Nah, jadi kalau ada bayi yang lahir laki-laki mesti dibunuh karena Fir'aun takut betul kalau dia nanti besar bisa melawan. Nah, oleh ibunya Nabi Musa ini setelah dilahirkan lalu dibersihkan, dikasih baju, akan dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan ke Sungai Nil. Dia dimasukkan dalam peti atau dalam keranjang lah, dalam peti dihanyutkan ke Sungai Nil. Nah, di bawah itu ada istrinya Fir'aun sedang mandi. Nah, dilihatnya ada peti ya di tengah Sungai Nil itu. Disuruhnya lah pengawalnya ngambil. Coba ambil peti itu dulu, apa isinya. Begitu diambil, dibuka, rupanya bayi. Nah, akhirnya dibawalah pulang ke istana. Sampai di sana marahlah Fir'aun ini.
mau dibunuh. Ya, jangan kata istrinya ini. Nah, kita kan nggak punya anak. Nah, kita besarkan saja. Kalau dia besar nanti, siapa tahu bisa menggantikan kamu nanti. Rupanya masuk akal pula. Nah, makanya dibiarkanlah dia tinggal di sana, diasuh oleh istri Fir'aun itu ya, sampai dia menjadi besar. Nah, pada saat masih merangkak, nah si Fir'aun ini enggak juga tenang dia. Jangan-jangan anak ini nanti bisa melawan ini nanti. Ada. Akhirnya dites lah, ya. Ini bayi masih merangkak, dites sama Fir'aun. Ditaruhnya roti satu sama bara api. Nah, jadi kata Fir'aun, kalau anak ini ngambil roti, berarti anak ini pintar ini, mau saya bunuh aja dia. Nah, disuruhlah anak itu merangkak. Mana yang diambilnya? Ambil roti, apa ngambil bara api? Kan diletakkan satu roti, satu bara api. Merangkaklah Nabi Isa ini yang masih kecil itu. Begitu sampai bara api itu yang diambilnya, langsung dimasukkan ke mulut. Nah, maka menggulunglah lidahnya, maka telorlah dia, nggak bisa ngomong fasih. Nabi Musa ini. Nah, kena bara api yang diambilnya, kata Fir'aun, ini tolol anak ini. Udah biarin aja lah, ya. Namanya orang tolol. Kalau sampai roti yang diambilnya, udah dipancungnya itu, Tapi bara api yang diambilnya itu sampai langsung dimasukkan ke mulut, sampai menggulungkan lidahnya itu. Sampai Nabi Musa itu kan telor itu ya. Ya, makanya sampai turun ayat itu kan. Ya, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu kisahnya. Nah, kemudian Nabi Musa ini setelah dia dewasa, dia menghimpun kawan-kawannya, menghimpun kekuatan untuk melawan Fir'aun. Akhirnya pendek cerita, beliau dikejar-kejar terus. Akhirnya beliau pergi meninggalkan Mesir. Ya, pergilah beliau ya untuk meninggalkan Mesir. Ketemulah dengan pengembala kambing. Ya, jadi pengembala kambing banyak di padang itu. Mereka rebutan ngambil air. Di satu sumur di bawah itu turun ngambil air untuk minuman kambing-kambing mereka. Jadi ada dua orang gadis, gitu ya, berusaha ngambil air itu untuk mengisi bak minuman kambingnya. Nah, dilihatlah sama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bilang, "Dek, nanti abang aja yang ngambil airnya." Nah, turunlah beliau itu ngambil air dari sumur itu untuk mengisi bak minuman kambing tadi sampai penuh. Begitu sudah penuh, Nabi Musa ini mau pulang, mau meneruskan perjalanannya. Dek, ini baknya sudah penuh, saya mau meneruskan perjalanan saya. Ya. Jangan dulu bang, kata gadis berdua ini. Ayah kami ingin berterima kasih kepada abang, karena abang sudah membantu kami ngambil air di sumur itu. Emangnya rumah kalian di mana? Enggak jauh dari sini. Nah, akhirnya pulanglah, ya, mengikuti gadis dua itu. Rupanya gadis itu anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, sampai di situ ceritalah si anak gadis tadi. Akhirnya disuruh minap dulu semalam di situ. Begitu sudah pagi, Nabi Musa ini minta izin meneruskan perjalanan. Kata Nabi Syuaib alaihissalam, sebelum kamu meneruskan perjalananmu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan kamu mengambilkan air untuk kambing-kambing yang digembalakan oleh anak saya kemarin. Sebagai hadiahnya, kamu pilihlah salah seorang gadis anak saya itu untuk istri kamu. Nah, enak benar hadiahnya. Dikasih hadiah, milih. Nah, silakan pilih, mau yang tua apa yang adiknya, terserah. Nah, dipilihlah salah seorang. Akhirnya nikahlah dengan anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Sudah nikah, tinggallah di situ di Madian itu. 10 tahun sudah berlalu, anak pun sudah ada, teringatlah kampung halaman di Mesir. Nah, mereka Nabi Musa mengajak istrinya untuk pulang nengok kampung di Mesir, jalan kaki. Nah, rupanya hari sudah sore, sudah hilanglah terangnya matahari, sudah mulai gelap, ya. Oleh Nabi Musa alaihissalam diperintahkan, disuruhlah sama istrinya, kamu sama anak-anak tunggulah di jalan ini,
Ini kan jalan sudah gelap ini. Itu kelihatannya ada api di bawah itu. Saya mengambil api dulu untuk obor di perjalanan. Biar apa namanya terang kan gitulah. Turunlah Nabi Musa alaihissalam ke lembah itu, ya ke lembah Bukit Tursina itu. Nah sampai di sana nggak ada api, cuman terangnya bukan main. Kagetlah Nabi Musa ini, apinya nggak ada tapi begitu terang. Akhirnya terdengarlah suara menyampaikan bahwa Allah mengangkat dia sebagai Rasul. Nah, kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, kalau memang saya diangkat jadi Rasul, tolong angkat juga kakak saya Harun jadi Rasul juga. Sebab kalau berhadapan dengan Fir'aun saya nggak bisa ngomong. Kakak saya Harun lah yang fasih. Akhirnya dikabulkan Allah permintaannya. Maka kakaknya Nabi Musa yang bernama Harun diangkat juga menjadi Rasul. Gitu ya. Maka kalau berhadapan dengan Fir'aun, kalau ngomong Harun yang tampil. Nah, tapi kalau mukjizat Nabi Musa yang tampil. Nah, kan gitu kan. Nabi Musa diberi Allah mukjizat gitu ya. Nah, itu ceritanya. Jadi setelah apa namanya diangkat jadi rasul, Nabi Musa alaihissalam meninggalkan tempat itu. Sebelum beliau meninggalkan tempat itu, beliau sujud dulu 4 kali. Ya, sujud yang pertama syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang telah menyelamatkan beliau dari kejaran tentara Fir'aun. Sehingga selamatlah beliau ya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Yang kedua, sujud yang kedua syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang telah menolong beliau selama di perantauan di Madian sampai beliau beristri dengan putrinya Nabi Shu'aib alaihissalam. Sujud yang ketiga syukur kepada Allah ya karena Allah telah memilih beliau mengangkat beliau sebagai rasul untuk menyelamatkan Bani Israel. Sujud yang keempat bersyukur kepada Allah karena telah menerima permintaannya agar kakaknya Harun diangkat menjadi rasul. Maka sujudnya 4 kali. Maka nisbah ke waktu itu waktu Isya. Nah, maka disebutlah salat Isya itu salatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, nisbahnya kepada kita ya kena apa namanya 4 rakaat. Apa hubungan dengan diri kita? 2 bahu, 2 dada. Dada kiri kanan, bahu kiri kanan. Itu kepada diri kita. Nah, kemudian terakhir salat subuh. Nah, salat subuh ini disebut dengan salatnya Nabi Adam alaihissalam. 2 rakaat. Ya, kisahnya Nabi Adam alaihissalam ya setelah beliau melaksanakan larangan atau melanggar larangan di dalam surga, akhirnya Allah perintahkan supaya keluar ke bumi. Nah, skenarionya begitu sebenarnya memang udah Allah juga yang ngaturnya begitu. Ya kalau nggak melakukan kesalahan nggak keluar dari surga. Kalau nggak keluar dari surga kan nggak ada orang di bumi ini. Nah, tapi beliau ya apa namanya melakukan kesalahan akhirnya diturunkan ke bumi. Ya. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Sailendra. Nah, itu tengah malam itu belum ada listrik. Sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Nah, kan jauh gitu ya. Jadi makanya sebutlah tempat itu Jeddah. Jeddah itu kan nenek. Nah, kenapa? Karena Siti Hawa diturunkan di situ. Nah, bercari-carianlah beliau berdua ini. Sudah sekian lama bercari-carian, ya ketemulah di padang Arafah. Maka disebutlah itu ada tugu alif di sana yang disebut Jabal Rahmah itu ya. Nah, sehingga beliau berdua itu apa namanya hidup bersama melahirkan anak ya sebanyak 99 anak. Nah, itu Bapak Ibu yaitu Nabi Adam alaihissalam ya. Nah, kemudian kenapa disebut dengan salat Nabi Adam? Karena pada waktu pagi itu sudah hilangkan gelapnya, timbullah terang. Nah, beliau sujud kepada Allah, syukur kepada Allah karena lantaran telah hilang rasa takutnya sebagai disebabkan gelapnya malam. Ya, karena baru pertama kali turun ke bumi, ya masih gelap gitu ya. Jadi dengan adanya pagi bersyukur kepada Allah karena hilang gelap, timbul terang. Sujud yang kedua bersyukur kepada Allah ya lantaran datangnya waktu siang tadi. Jadi beliau sujud maka oleh sebab itulah pada saat itu waktu pagi, waktu subuh. Maka disebutlah salat subuh itu salatnya Nabi Adam ya.
nisbahnya kepada diri kita jasmani dan ruhani, jasad dan ruh kita. Nah, makanya sholat subuh itu 2 rakaat. Nah, dari gambaran ini Bapak Ibu, nampak bagi kita bahwa sholat itu betul-betul menuju ke diri kita sendiri. Ya, sholat pertama sholat zuhur menunjukkan apa tadi? 2 tangan, 2 kaki. Kemudian sholat asar menunjukkan 2 mata, 2 telinga. Kemudian sholat maghrib menunjukkan 2 lubang hidung, 1 mulut. Nah, maka salat maghrib 3 rakaat. Salat isya menunjukkan apa? 2 bahu, 2 dada. Ya, bahu kiri kanan, dada kiri kanan. Salat subuh menunjukkan jasmani dan ruhani. Berjelas betul bahwa salat itu diri kita itulah. Jadi kalau kita tidak melaksanakan salat, sama saja kita tidak mengabaikan atau tidak menghargai diri kita sendiri. Ya, kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu sama dengan kita mencampakkan diri kita atau membunuh diri kita itu sendiri. Maka sholat itu bukan untuk Allah, sebenarnya untuk diri kita sendiri. Itu satu. Yang kedua, dari teori atau tata laksana pelaksanaan sholat itu sendiri sudah menunjukkan alif berdiri tegak. Atau berdiri tegak itu kan melambangkan alif. Nah, kemudian ruku lam pertama. Intidal lam kedua, sujud ha, jadi alif lam ha. Itu sudah menunjukkan ke arah sana, gitu ya. Jadi kemana arahnya? Ya, sholat itu ya untuk beribadah kepada Allah. Jadi menghargai diri kita untuk kita ibadah kepada Allah. Nah, tinggal lagi kita pahami lebih jauh ya tentang sholat itu sendiri. Nah, apakah sholat itu untuk Allah atau bukan? Kalau untuk Allah berarti Allah itu butuh. Kalau dia butuh berarti dia miskin, enggak kaya. Sedangkan Allah itu innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Dia tidak butuh dari alam ini. Orang salat Allah enggak untung, enggak salat juga Allah enggak rugi. Berarti kita untuk diri kita sendiri. Nah, lalu kemudian kita arahnya kemana? Kepada Allah. Nah, tinggal lagi kita dalami lagi. Siapa yang salat? Benarkah kita yang salat? Nah, itu tuh pendalaman. Kalau kita yang sholat, pakai apa kita sholat? Berdiri kita kodrat Allah, melihat kita basar Allah, mendengar kita sama Allah, tahu baca ini dan itu ilmunya Allah. Yang mana yang punya kita? Kok ngaku-ngaku kita yang sholat? Nah, kan? Nah, ngaku-ngaku kita yang sholat. Padahal fasilitas kita pakai milik Allah semua. Nah, itulah sebabnya dulu pernah saya cerita bagaimana seorang abid yang rajin ibadah secara syariat kok bisa masuk neraka. Kenapa? Karena di dalamnya syirik, Pak. Ya, lahirnya dia beribadah tapi syirik kepada Allah, mengaku dirinya kuasa. 2 yang kuasa, Allah kuasa, dirinya kuasa. Ngaku dirinya yang berilmu, Allah berilmu, dia berilmu. Ngaku dirinya melihat, Allah melihat, dia melihat. 2. Allah itu tidak mau diduakan, Pak. Ya, maka kita duduk di tauhid. Nah, bagaimana cara duduk di tauhid? Nah, kita perlu belajar ilmu tauhid. Nah, itu makanya Bapak Ibu, ini sejarah menunjukkan diri kita. Nah, bagaimana nanti pemahamannya tentang sholat sehingga betul-betul kita sholat itu ya menuju Allah begitu. Insya Allah pada kesempatan lain kita bahas. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan sholat, mulai dari menghilangkan diri. Lalu makom takbirnya, ada ihram mi'raj munajat badilnya. Lalu kiblat salat itu ada 4, ada kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia. Arahnya kemana ini? Nah, jadi masih panjang. Perlu kita kaji lebih jauh ya. Mudah-mudahan kita diberi Allah umur panjang, sehat jasmani dan rohani. Insyaallah kita semua pada akhirnya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya kira demikian saja Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya
inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.